Oh, iki dadi kok di perombakan besar-besaran. Apa gak sekalian apa iki jenenge? Kerja nerusno isu. Iya tadi ada seperti itu. Oh, gitu ya. Jadi perombakan besar-besaran. Di dunia pesantren, dunia manusia. Jadi sistemnya manusia dan jin dan alam-alam yang lain yang tidak menguntungkan dipisahkan. Jadi 2 jam sebelum ada pembacaan wis BK. Oh, gitu. Mbak Ati sudah mengerahkan pasukan. Berarti pasukannya wis siap. Walaupun yang memandu bagus. Walaupun Mbak Ati dewi kak perombakan ibu. Iya, Cik. Perombakan akhlak. Perombakan opo itu? Oh, gak ngikuti. Oh, pas perombakan kawan ora? Enggak, itu bahasa dari bapaknya, Mas. Mbak Ati itu tanya Bahasa dari bapaknya. ke bapaknya, saya ini perombakan apa? Oh, Perombakan akhlak. Opo perombakan akhlak? oh gitu. Wis ta. Jadi kegiatannya kayak wong sok sibuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hari ini hilang lagi. Iya. Salam. Jadi hari ini hilang lagi tulisannya tadi. Tulisannya hilang. Jadi saya ketemu dengan teman-teman yang daring. Jadu'oh itu kalau bahasa Indonesia apa ya? Tolah-toleh. Untuk tukang moco kan mestinya ada tulisannya. Jadi untuk ngomong dipikir saya yang bisa apa-apa. Padahal bisanya cuman membaca aja. Kalau tulisannya hilang, berarti nggak menjadi tukang membaca. Ngomong aja kira ya. Oke, sahabat-sahabat yang ada di sana, di seantero dunia. Walaupun yang mengikuti cuman segelintir orang saja. Tapi nggak apa-apa. Semoga yang segelintir aja itu dapat hidayah dari Tuhan, dapat bimbingan dari Tuhan. Memang nggak perlu banyak orang yang tahu, sedikit-sedikit asalkan lumintu. Masih terusannya tentang Ibu Alam Semesta. Kalau ini ada kronologinya. Sebelum ke sebuah tulisan. Jadi untuk mendapatkan tulisan ini masih ada kronologinya, masih di buku di kitab. Bukunya Kitab Suci apa Mas Suci ya? Oke, saya baca. Setelah menghadap KL di Syaf 7, jadi kronologinya ini. Setelah menghadap KL di Syaf 7,
Saya menyampaikan kepada Yang Maha Suci untuk menanyakan perihal kelanjutan Ibu sedunia. Saya menyampaikan juga tentang tulisan yang menjelaskan tentang proses Ibu sedunia kepada Raga Dewi Maria Ulfa. Yang Maha Suci menyampaikan, oh yang itu. Kemarin kan bilangnya itu tentang Ibu sedunia. Jadi ceritanya tentang Ibu alam semesta itu. Kalau proses menuju ke Raga Dewi Maria Ulfa memang ada kelanjutannya. Dikasih lihat, KL masih membolak-balikan buku. Ada satu lembar halaman buku yang terlihat di bagian awal yang saat ini dibaca oleh KL. Setelah ada di halaman awal, kemudian KL membalik kepada halaman belakang dan dibalik lagi sampai bab Ibu alam semesta. Hari ini saya di pangku pada kaki sebelah kanan KL. Di pangku kaki sebelah kanan itu pas kena sak silite berarti di pangku. KL bilang kepada saya, coba buka 3 halaman yang kamu sudah membacanya. Kemudian di lembar yang saya buka, terdapat sebuah gambar. Anak perempuan SMA, berambut panjang, memakai seragam sekolah, memakai tas yang dipakai di lengan kanannya. Oke nih ya. Wajahnya tidak terlihat, tidak diperlihatkan sketsa wajahnya seperti alis dan mata. Saya buka lembaran berikutnya. KL bilang kepada saya, loh, kan ada satu judul yang isinya beberapa baris saja. Sebab kemarin saya sempat bertanya kepada KL tentang bab Bapak sedunia. Mengapa sedikit? Setelah KL menunjukkan ini, ternyata benar-benar ada buku Maha Suci yang pada satu judul terisi hanya beberapa baris saja. Kemudian di bab buku Ibu sedunia terdapat judul Mungkin Tuhan tidak tahu kalau Ibu alam semesta akan diturunkan. Kan judul membuat tulisan mungkin Tuhan tidak tahu kalau Ibu alam semesta akan diturunkan. Ini kalau dengar orang-orang, masa Tuhan tidak tahu? Kan bilangnya mungkin. Bukan tidak tahu ya. Ini harus dicermati. Mungkin Tuhan tidak tahu kalau Ibu alam semesta akan diturunkan. Ada rancangan-rancangan Tuhan, kadang-kadang rancangannya itu awal-awal untuk sebuah permainan. Nanti diterangkan di tentang robot. Itu kan awalnya kan dibuat main-main cuma sama Tuhan, tiba-tiba jadi sebuah konsep ya seperti itu ya. Jangan-jangan kita berpikir masa Tuhan tidak tahu. Nah ini namanya tulisan ya,
dianalisa sedemikian rupa. Mungkin tulisan ini membuat kalian cerdas di sana. Mungkin kalau yang mau cerdas, kalau mau yang tidak cerdas, ya nggak apa-apa. Dengerin aja, nanti kan tiba-tiba cerdas. Yang penting jangan mengatakan kata-kata dungu loh. Jangan. Wong sama-sama manusia pilihan kok didungu-dungukan ya. Nggak usah pakai dungu-dungu aja ya. Kita dungukan diri kita sendiri yang memang benar-benar dungu. Nggak perlu mendungukan orang lain. Kalau nampak dungu di matamu, itu hiburan Tuhan. Itu mainan Tuhan yang harus dinikmati. Ada yang sok pinter, ada memang yang pinter. Ada yang dungu, memang dungu. Ada memang dungu yang sok dungu. Nah, gimana itu? Ada dungu yang mendungu-dungukan dirinya, sehingga biar nampak tidak dungu. Ya, kecerdasannya biar nggak nampak. Kan orang pinter kan nggak perlu ditunjuk-tunjukkan. Memang orang pinter itu kan relatif. Siapa yang cocok dengan omongannya dianggap pinter. Nalarnya bagus dianggap pinter gitu. Cuma pinter nalar apa bisa pinter aplikasinya dari nalar yang diomongkan. Denny Siregar seruput kopinya. Ternyata memang ini seruput. Maka nggak salah Denny Siregar. Gak ngomongin Denny Siregar ya. Yuk bebas. Iya. Balik nang tulisan mana? Yang Maha Kasih Sayang merenungkan tentang sinar yang di bawahnya. Yang Maha Kasih Sayang merenungkan tentang sinar yang di bawahnya. Sinare direnungno. Ono apa sinare iki? Iki kata apa no sinar iki? Untuk apa kira-kira sinar itu saat aku turunkan di bumi? Ya, Tuhan katanya nurunkan sinar aja, masih bertanya-tanya di dalam dirinya. Untuk apa sinar ini saat aku turunkan di bumi? Nanti jadinya apa ya? Keren tidak ini kalau diturunkan di bumi. Nah, gitu Tuhan selalu begitu. Harus buat seperti apa ya? Wis nemu sinar bingung. Harus buat seperti apa ya? Kalau untuk merancang bahwa ini bisa menyempurnakan konsep penciptaan raga MR, maka Ibu Alam Semesta juga selalu mengiringi yang terjadi pada raga MR. Ini dia berpikir seperti itu. MR kan sudah turun nih. Mestinya sinar ini kan saya ambil dari rancangan raga MR. Mestinya nanti rancangan ini harus selalu mengiringi raga MR ketika dirancang menjadi Ibu Alam Semesta. Begitu. Halaman selanjutnya. Diangen-angen. Terima kasih sayang ya mikir-mikir. Kan awalnya sudah ditaruh di raga MR kan? Awalnya, akhirnya diambil lagi toh.
dibawa lagi. Yang cerita yang kemarin-kemarin kontennya seperti itu. Judul Ibu Alam Semesta diciptakan mengiringi konsep raga. Jadi judulnya itu Ibu Alam Semesta diciptakan mengiringi konsep raga. Jadi konsep raga itu sudah dirancang lama banget. Memang tentang Ibu Alam Semesta diharapkan nanti bisa mengiringi raga. Manusia suci diberikan kepada rancangan raga. Manusia suci sudah diberikan kepada rancangan raga. Jadi manusia suci ini sebuah konsep yang dimasukkan di rancangan raga. Manusia suci ini konsepnya siapa? Maha Suci. Maha Suci. Menarik perhatian yang Maha Suci untuk mempersiapkan diri berada pada raga yang sudah dibuat. Yang Maha Kasih Sayang adalah Tuhan yang menyayangi Maha Suci. Baru tahu ini, Maha Kasih Sayang ternyata sayang banget sama Maha Suci. Ini Tuhan kan cuma satu. Kenapa ini ada dua ini? Nama Tuhan ya satu. Ya. Nama Tuhan ya satu. Apa? Ya Tuhan atau Allah. Allah yang Maha Kasih Sayang, Allah yang Maha Suci. Namanya satu. Apa? Tuhan atau Allah. Jangan bingung, jangan mengolok-olok. Ini pemahaman ini yang bagaimana? Pemahaman yang dulu-dulu akan diperbarui dengan pemahaman yang di akhir zaman ini. Jangan kaget nanti Tuhan itu bagaimana, jangan kaget. Selama ini Tuhan itu diraba-raba, dilogikakan sesuai dengan pemahaman masing-masing, sesuai dengan pengalaman orang masing-masing secara rohani. Di kitab Ihya Ulumuddin, ya Imam Ghazali menulisnya akan selalu berkembang, saudaraku. Awal-awal nulis apa dan akhir-akhir itu nulis apa. Itu biasanya yang di akhir-akhir lebih bijaksana, dan Tuhan masih sering berkata-kata walaupun kenabian sudah ditutup. Kenapa? Karena sholat itu bentuk komunikasi, mestinya Tuhan masih berkata-kata. Setelah Nabi Muhammad kan masih ada sholat, ya di akhir zaman pun masih ada sholat. Berarti Tuhan itu masih berkata-kata. Karena berkata-kata kepada orang yang tidak dinobatkan sebagai nabi, maka nggak ada kitab sucinya. Wali Songo ya juga nggak ada kitab sucinya. Balik tetap di Al-Quran. Itu panduan awal atau pintu awal untuk mengenali Tuhan. Untung ada Al-Quran. Untung ada kitab-kitab yang lain. Di sana ada yang orang yang cerdas bisa memahami tentang kata-kata Tuhan. Ternyata Tuhan masih berkata-kata. Bukan berarti Nabi sudah ditutup, Tuhan tidak berkata-kata. Masih tetap berkata-kata
kalau ada hamba yang datang kepada Tuhan. Begitu saudaraku, seandainya Nabi Muhammad umurnya 100, Al-Quran juga tidak 30 juz. Itu kan cuplikan-cuplikan. Harapannya kan wong-wong gelem ngomong ambek Tuhan. Wis, iki wis masa kenabian wis mari, kamu bebas untuk bisa ketemu Tuhan. Lihat di Al-Quran. Di situ sudah ada dasar untuk ketemu Tuhan. Setelah itu lanjutkan perjuanganmu, umatku, untuk ketemu Tuhan, biar kamu tidak tersesat untuk memahami bahasa Tuhan yang sekarang ini saya pakai. Bahasa Tuhan yang sudah masuk ke dalam diri saya. Nanti lanjutkan umatku. Saya nggak ada bahasa itu ya. Ini bukan bacaan loh yang saya omong, ini bukan. Ya, itu omongan belakra. Sekarang baca lagi. Soalnya kan sudah baca teks begini ya. Jadi nggak kelihatan ini lagi membaca atau tidak ya. Ini sekarang saya teruskan bacanya. Dengan kesucian, kasih sayang akan tumbuh. Sehingga yang Maha Suci bekerja pada raga. Yang Maha Kasih Sayang terpanggil tiba-tiba. Begitu. Ini ceritanya Maha Kasih Sayang sama Maha Suci. Ternyata Maha Kasih Sayang itu sangat sayang dengan Maha Suci. Baru tahu ini. Kalau kemarin ajarannya ya Tuhan ya satu itu. Ada yang Maha Esa, ada yang Maha Suci, ada yang Maha Kasih Sayang. Sayang tidak semuanya melakukan perjalanan ini. Sehingga seakan-akan Tuhan itu satu. Memang di Al-Qur'annya memang satu kok. Ketemu saja yang satu, nanti dikenalkan dengan yang lainnya. Nanti dikasih banyak, nanti bingung. Ya, nanti kalau dikasih yang banyak itu bingung. Memang setiap kenabian ada Maha yang punya skenario. Pada zamannya Nabi Isa itu Maha Agung, yang Nabi Isa sendiri memanggil bapaknya dengan memanggil Maha ini dengan Bapak. Kalau di Nabi Muhammad yang lebih berperan pada zaman Nabi Muhammad itu Maha Suci. Bukan berarti Tuhan yang lain tidak ikut, seperti kayak kasih sayang ini juga ikut, Maha bersyukur juga ikut. Sebenarnya Asmaul Husna itu bisa ditemui sendiri sosok-sosok. Ya. Tapi kalau ajarannya Siti Jenar nggak mempercayai itu. Dia memandang bahwa Tuhan itu ya yang bisa dirasakan, nggak bisa dilihat. Konon ceritanya sih belum ada cerita perjalanan Siti Jenar kepada Tuhan. Tapi dia merasakan keberadaan Tuhan di dalam dirinya. Begitu. Itu ajaran Siti Jenar. Kalau di akhir zaman, ya orang diberitahu dulu, ini loh Tuhanmu yang mempunyai, yang disebut dengan Allah yang Maha Kasih Sayang. Oh, ini loh Tuhanmu yang bernama Allah Allah yang berkarakter Maha Suci. Akhirnya bingung karena di zaman Siti Jenar juga di situ diperkenalkan dengan sifat 20. Bingung. Karena laisa kamitslihi syai'un. Dia tidak sama dengan sesuatu. Kalau dia dengan kekuasaan membuat sama dengan sesuatu di sisi di satu sudut saja ya bebas-bebas saja. Ciptaannya bisa menyerupai ciptaan yang lain. Masa yang membuat
Tidak. Tuhan tidak serupa dengan sesuatu. Kalau mau serupa, boleh tidak. Begitu harus diteruskan pertanyaannya. Kok larinya ke sana? Ada kaitannya enggak ini? Saya ngomong begitu. Sudah kembali ke tulisan lagi. Ini kalau tadi itu ngomong aja. Anjene lambe iki gak ngomong gak enak Ini tulisan titik ngomong gak apa-apa ya. Kita lanjutkan. Kembali kepada tentang Maha Kasih Sayang, karena ini konteksnya tentang Ibu Alam Semesta. Kenapa ya mau tamat ya? Sama, nek proses berulang-ulang ya, itu kadang-kadang tumbuh lagi, makanya sering dikorek terus. Begitu juga untuk menjadi yang lebih baik harus terus diingatkan untuk dipraktekkan berulang-ulang, biar sesuatu yang baik itu menjadi nempel di dalam ragamu. Kembali ke tulisan lagi. Inilah yang membantu untuk terciptanya raga pendamping MR itu. Inilah yang membantu untuk terciptanya raga pendamping MR itu. Ternyata MR punya raga pendamping. Tuhan yang lain tidak berpikir tentang hal ini. Sehingga konsep penuh adanya penciptaan dari raga pendamping adalah dari Yang Maha Kasih Sayang. Itu raga sudah diciptakan seperti itu, masa sih nggak ada pendamping? Akhirnya si Maha Kasih Sayang ini rencana di akhir zaman membuat raga pendamping untuk konsep-konsep Tuhan yang dimasukkan di dalam MR. Menurut dia, kalau hanya mengkonsep raga MR saja, itu akan mendapat celah. Selama ini Yang Maha Kasih Sayang memandang bahwa Tuhan pun masih membutuhkan Tuhan-Tuhan yang lain. Artinya Tuhan-Tuhan yang sesungguhnya Tuhan. Jadi Tuhan-Tuhan yang lain yang Maha Kasih Sayang, Maha Suci, Maha Kuasa, Maha Esa, terus Maha-Maha yang lain membutuhkan. Nah ini kalian bisa paham kalau kalian mencoba di konten ini ada asal-usul Tuhan. Di sana kalian mungkin bisa memahami. Jadi kenapa ada Tuhan-Tuhan yang lain. Nah itu. Dia tidak dapat berdiri sendiri apabila menginginkan pekerjaan yang lebih baik. Tuhan yang baik ya harus selalu berkolaborasi dengan Tuhan yang lain. Yang Maha Kasih Sayang akhirnya memutuskan keluar dari konsep penciptaan raga MR, tapi membuat konsep yang menunjang penciptaan raga MR. Jadi keluar dari harusnya kan masing-masing Tuhan itu memberikan konsep kepada raga kan, karena memikir seorang pendamping akhirnya konsepnya diambil dan dijadikan satu sosok yang lain. Tidak lain adalah konsep pendamping. Seketika raga ini dirancang, yang mendampingi adalah Tuhan. Raga ini siapa? Raga Ibu Alam. Ya, raga Ibu Alam Semesta. Baru setelah raga itu ada dan diturunkan sebagai seorang ciptaan, maka yang mendampingi adalah sosok yang aku inginkan, yaitu aku sebut sebagai Ibu Alam Semesta. Jadi konsep Ibu Alam Semesta itu
ada sendiri, nanti raganya itu juga ada sendiri. Jadi dua sosok. Yang Maha Kasih Sayang mengusulkan kepada kawannya Yang Maha Pencipta untuk bekerjasama dalam menciptakan pendamping raga MR. Saya ulang lagi, Yang Maha Kasih Sayang mengusulkan kepada kawannya. Ini siapa? Yang Maha Pencipta. Yang Maha Pencipta untuk bekerja sama dalam menciptakan pendamping raga MR. Maha Pencipta adalah Tuhan penolong bagi Tuhan yang lain. Sehingga saat Tuhan yang lain membutuhkan, maka Sang Pencipta akan segera membantunya tanpa ada penolakan. Itu ciri khas Maha Pencipta. Akhirnya Sang Maha Kasih Sayang memberikan bahan dasar pada Maha Pencipta berupa sinar yang dibawanya itu. Yang mana sinar itu juga diberikan kepada raga MR. Maha Pencipta menerima dan mulai membentuk ciptaan baru. Jadi sinar yang diambil dari MR itu dijadikan sebuah ciptaan berupa apa? Ibu alam semesta. Begitu ceritanya adanya Ibu alam semesta, saudaraku. Mungkin sebelum-sebelumnya apakah kalian pernah mendengar? Saya sendiri tidak terlalu banyak membaca kitab-kitab, ya, cuma cuplikan-cuplikan, tapi saya juga belum tahu banyak hal tentang Ibu alam semesta. Jadi konsep Ibu alam semesta memang rencananya memang diturunkan di akhir zaman. Selama Tuhan Maha Pencipta bekerja, Yang Maha Kasih Sayang juga mengamati apa yang sedang dirancang pada raga MR. Saya ulang lagi, selama Tuhan Maha Pencipta bekerja, Yang Maha Kasih Sayang juga mengamati apa yang sedang dirancang pada raga MR. Nah, diilustrasikan, wis iki ya, ciptaan ya Maha Pencipta, ciptakan aja ini. Nah, selama ini masih diciptakan oleh Maha Pencipta, si Maha Kasih Sayang ngamati raga MR. Kayak apa sih raga MR ini? Jadi dia amati, didelok kupinge, didelok rambute, didelok kok gak sepir ganteng wonge ya. Lah iki kok nek diciptakno pasangane ayu piye? Gak jomplang ki kok. Nah, mungkin pengamatan salah satunya begitu. Kok modelnya kayak gini, nanti bentuknya kayak apa ya Ibu alam semesta. Sebab saat itu sudah hampir final, sehingga Sang Maha Kasih Sayang mencoba mengamati apa yang kurang terhadap konsep penciptaan oleh Tuhan-Tuhan yang lain. Yang kuno hampir final. Oh, posir sing kurang. Tapi kan sudah diambil sinarnya itu dari MR dan sudah dibawa kepada Maha Pencipta untuk diciptakan. Ditemukanlah ada beberapa hal yang harus dilengkapi selain yang ada pada dirinya. Ditemukanlah ada beberapa hal yang harus dilengkapi selain yang ada pada dirinya. Dirinya siapa? MR.
masih saya membaca. Tapi mudah difahami ya, yang barusan ini nggak perlu saya jelaskan ya. Ya. Nah, oke, kita lanjutkan. Tuhan yang Maha Kasih Sayang melihat bahwa ada chip yang dipasangkan oleh Tuhan kepada raga MR, yaitu chip ketawaduan. Oh, chip ketawaduan. Padahal dia kenal arek iku modelnya ora kaya tawaduk ya. Enggak pleki ya. Mosok nang kono chip ketawaduan. Kayak mbok apa rasane dhek tawaduk ta untuk menutupi rasa itu saya juga nggak tahu. Yang selama dulu kenal dia, ngisro orangnya. Masa orang ngisro itu tawaduk? Tawaduk kan dilu, sementara orang mengartikan begitu. Sehingga apa yang menjadi kemampuan pada raganya tidak akan terakui oleh raga. Saya ulang lagi, sehingga apa yang menjadi kemampuan pada raganya tidak akan terakui oleh raga. Apakah seperti itu teman-teman selama mengenali MR itu? Mungkin teman saya yang membaca ini kan juga kayaknya juga kenal MR juga ini. Apakah seperti itu tidak mudah mengakui kemampuan yang ada di raga itu? Kalau sudah kebaca ini, mungkin sebagian teman-teman sudah banyak ketemu dengan MR. Sudah pernah ketemu, ada sering ketemu, ada kayak menjadi temannya, boleh jadi. Kalau saya ya kenal aja sama MR. Yang jelas MR itu potongannya manusia biasa, bukan potongan jin. Bukan. Tapi walaupun nampak manusia biasa itu nggak tahu orang-orang kok takut. Karena apa ya? Saya juga nggak tahu. Padahal saya biasa-biasa aja kalau ketemu MR. Tetapi raga harus menjalankan power kekuatan tersebut. Loh. Raga harus menjalankan power kekuatan tersebut. Padahal kemampuan itu tidak diakui oleh raga, tapi raga harus menjalankan power kekuatan tersebut. Apabila raga tidak mengetahui, maka power itu menjadi lemah. Nah, kita yang ada di sekeliling MR harus sering memberitahu kepada MR biar power kekuatan itu terus berkembang. Kalau MR ini tidak diberitahu, maka power yang ada di dalam diri MR yang dikonsep dari Tuhan tidak akan keluar. Jadi power itu bisa menjadi lemah. Berarti kalian dan saya ya, kalau ketemu MR harus memberitahu tentang dirinya, karena MR ini tidak mudah mengakui tentang dirinya. Harus sering kita yang ada di sekeliling MR memberitahu tentang eksistensi dirinya. Waduh, wingi ngomong gak ada bahasa ilmiah, keberadaan dirinya. Oh, di sini nggak ada eksistensi. Ini kan koyok menjadi es papat. Ada yang perlu memahami secara utuh tentang proses penciptaan raga MR. Ada yang perlu memahami secara utuh tentang proses penciptaan raga MR. Karena
kalau nggak dipahami si raga MR ini, maka power yang ada di MR itu tidak mudah untuk bisa keluar. Makanya konsepnya yang maha kasih sayang begitu. Ini harus ada yang mendampingi, harus ada yang menjelaskan siapa sosok raga MR itu ya. Yang akan memahami konsep tersebut yaitu tidak lain akan aku turunkan pada sosok Ibu Alam Semesta. Karena raganya sudah tidak ada, maka kalian harus mewakili Ibu Alam Semesta untuk memberitahu kepada raga MR tentang dirinya. Ya, kita semuanya. Makanya di pengalaman rohani teman-teman, raganya Ibu Alam Semesta ya yang sudah bekerja di sana, dan kalian harus terhubung dengan Ibu Alam Semesta. Nah, ini belum diceritakan tentang raga, masih menceritakan tentang sosok Ibu Alam Semesta. Ya, masing-masing orang harus menjadi atau tugas sebagai Ibu Alam Semesta. Orang-orang yang ada di sekeliling MR, apakah itu laki-laki, apakah itu perempuan, apakah itu masih anak-anak, apakah itu kakek-kakek, harus memberitahu kepada MR tentang dirinya itu siapa. Semakin dirinya diberitahu, maka konsep-konsep Tuhan yang ada di dalam dirinya akan memancar keluar untuk membenahi alam semesta. Setelah penciptaan Ibu Alam Semesta tadi, saya teruskan membaca. Mungkin nadanya beda ya, membaca dengan ngomong ya, atau mungkin sama ya. Nggak tahu lah, tapi saya beritahu, saya membaca lagi ini. Setelah penciptaan Ibu Alam Semesta tadi, dia masih di bawah Tuhan Maha Kasih Sayang. Dia akan dititipkan pada seorang petugas Tuhan. Sudah jadi apa? Ibu Alam Semesta dibawa sama Tuhan Maha Kasih Sayang, sama Tuhan akan dititipkan kepada seorang petugas Tuhan. Petugas Tuhan itu hidupnya selalu mendekat kepadaku, menjalankan perintahku, dan tidak akan menentangku. Dialah Isa. Jadi sosok Ibu Alam Semesta ini dititipkan kepada Isa. Mengapa aku berikan kepada Isa? Karena Isa adalah penunjuk jalan juga. Isa mempunyai satu kelebihan, mengetahui jalan-jalan Tuhan. Kelebihan Isa itu. Harapannya Isa mau membimbingnya agar dia juga mengetahui tentang aneka ragam jalan Tuhan itu. Selain apa yang menjadi kemampuan Isa, Isa adalah petugas Tuhan yang disimpan juga untuk mendampingi raga MR. Begitu, jadi Isa sendiri memang dipersiapkan juga untuk mendampingi raga MR. Ibu Alam Semesta diberikan kepada Isa untuk dibimbing. Bertepatan Isa itu satu sosok yang memang
orangnya itu patuh benar sama Tuhan dan tidak menentang sama Tuhan. Ini salah satunya itu. Dia selalu berkeluh kesahnya kepada Tuhan. Makanya dititipkanlah Ibu Alam Semesta ini kepada Isa. Seruput dulu kopinya. Mari kita bongkar. Selama raga Ibu Alam Semesta bersama dengan Isa, Isa tidak keluar dari jalan atau mengikuti apa yang diinginkan oleh Tuhan. Tetapi kekurangan Isa adalah mengenalkan aneka ragam Tuhan kepadanya. Ini, Isa ini satu sosok lebih akrab dengan Maha Agung, tidak akrab dengan Tuhan yang lainnya. Ini kekurangannya Isa. Dia males ke Tuhan yang lainnya. Dia lebih suka kepada yang Maha Agung. Seperti itu, saudaraku. Dititipi harus mengenalkan kepada Tuhan-Tuhan yang lain. Ada Maha Suci, ada Maha Kasih Sayang. Tapi Isa lebih seneng cangkruan di Bapaknya sendiri, Maha Agung. Tetapi kekurangan Isa adalah mengenalkan aneka ragam Tuhan kepadanya. Nya siapa? Ibu Alam Semesta. Enak. Nek bahasa Indonesia kan nyanya kan harus cari-cari. Kalau lain dengan bahasa Arab. Kalau kita yang apa? pakai sing huwa humahum iku sing ilmu iku ketok langsung rujuknya di sana. Ini karena bahasa Indonesia gak dikasih rujuk. Ini nek orang mau menerjemahkan mesti ada rujuk. Ada rujuk gawe tanda iki kembalinya ke sana ngono. Neng ini kita kok nganu sirot. Mesti ini sirot diwenehi semaca kitab ya, wong tau mondok ya. Mesti ini. Isa hanya mengenalkan kepada Ibu Alam Semesta ini pada yang menciptakannya. Isa hanya mengenalkan kepada Ibu Alam Semesta ini pada yang menciptakannya, yaitu Sang Maha Pencipta dan Maha Kasih Sayang. Konsepnya dari Maha Kasih Sayang, Sang Maha Pencipta cuma menciptakan aja. Nggak tahu, Sang Maha Pencipta ini kan termasuk Tuhan yang suka usil. Tiba-tiba dikasih sesuatu di ciptaannya itu. Kadang-kadang nggak izin. Tapi ya biasa ya diserahkan kepada Maha Pencipta mau usil atau enggak. Tapi kadang-kadang Maha Pencipta ini juga menjengkelkan karena nggak sesuai keinginan pengkonsep. Ada aja yang ditaruh di ciptaan itu. Selama Ibu Alam Semesta masih bersama dengan konseptornya, maka siapa konseptornya? Maha Kasih Sayang. Maka power Ibu Alam Semesta masih terus berjalan. Maka power Ibu Alam Semesta masih terus berjalan. Sejak bersama Isa, power Ibu Alam Semesta sudah ada pada raganya. Sejak bersama Isa, power Ibu Alam Semesta sudah ada pada raganya. Tetapi belum dikenal oleh umat. Kenapa pada fase itu adalah fase pembimbingan Ibu Alam Semesta. Sampai raga Ibu Alam Semesta ini menyadari tentang dirinya dan hal-hal yang harus dia lakukan. Sebelum nanti dia harus mendampingi raga MR. Jadi sosok ini juga nggak tahu kalau awalnya dirinya itu
akan sebagai seorang ibu alam semesta. Begitu. Segini aja ya, nggak perlu banyak-banyak. Padahal Gari Moco membaca aja, males. Bukan males. Ini nanti biar teman-teman bisa memahami dengan baik. Titik-titik tapi bisa terpahami dengan baik. Karena banyak hal-hal berita baru yang membuat kita sendiri untuk menerima kan lumayan sulit. Begitu saudaraku, sampai di sini aja pembacaannya, nanti diteruskan di lain waktu. Semoga apa yang saya baca dari pengalaman teman saya ini bisa menjadi khasanah pemikiran kalian. Apa benar memang ada ibu alam semesta, ya ada bapak alam semesta. Kalian coba menghubungi Tuhan kalian, mencoba terhubung, mencari penjelasan di sana. Apakah di akhir zaman ada sosok seperti itu? Berangkat aja ke Tuhan, minta keterangan. Demikian bacaan saya, mudah-mudahan bisa diambil pelajarannya, bisa lebih terbuka pikiran kita, bisa menerima secara hati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.